Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6A dan 6B. Selamat kembali bersekolah setelah liburan cukup lama. Mudah-mudahan tetap semangat. Nah, di kesempatan kali ini Bu Silvi akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia ya. Nah, kita akan belajar gagasan pokok, informasi penting, ide pokok, fakta, dan kalimat efektif. Kalian bisa buka di halaman 4 untuk gagasan pokok ya di buku paket. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Biasanya gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang ada pada awal dan simpulan paragraf. Jadi kalau gagasan pokok itu tidak pasti ada dalam suatu paragraf ya, itu letaknya bisa di awal atau di akhir suatu paragraf. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar dalam mengembangkan paragraf. Gagasan pokok disebut juga sebagai ide pokok atau gagasan utama. Nah, ini contohnya ya supaya lebih paham. Nah, di halaman 4 buku paket ada manfaat tanaman jagung. Ibu baca ya. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Di Indonesia, jagung merupakan komoditas tanaman pangan kedua terpenting setelah padi. Berdasarkan urutan bahan makanan pokok di dunia, jagung menduduki urutan ketiga setelah gandum dan padi. Di daerah Madura, jagung banyak dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Nah, ini di paragraf pertama itu pasti ada gagasan pokok. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan gagasan pokoknya. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Nah, ini adalah penjabaran dari kalimat-kalimat setelahnya. Jadi, tidak akan ada kalimat ini berdasarkan urutan bahan makanan pokok di dunia. Nah, tidak akan ada itu kalau bahasan pertamanya tidak membahas jagung. Ya, tidak membahas jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya apa yang dimaksudkan Ibu. Jadi, kalau di paragraf ini gagasan pokoknya ada di awal kalimat. Nah, selanjutnya untuk pengertian ide pokok itu ada di halaman 37. Boleh kalian garis bawahi. Ide pokok atau ide utama adalah pokok masalah yang terdapat dalam suatu bacaan. Sebuah paragraf selalu memiliki kalimat utama yang menjadi ide pokok. Kalimat utama dalam sebuah paragraf terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, kalau ini ringkasan ya. Ringkasan merupakan penyajian sebuah karangan dalam bentuk singkat. Dalam membuat sebuah ringkasan harus ditentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian ide pokok tersebut ditulis kembali menjadi sebuah paragraf. Ini adalah pengertian dari ide pokok. Selanjutnya, tentu kalian waktu kelas 5 sudah belajar ya kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, Ibu jelaskan kembali. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan. Nih, contoh ya. Para siswa sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ini tidak efektif. Nah, yang efektifnya, siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Nah, kenapa yang ke satu tidak efektif? Karena ini ada pemborosan kata-kata ya. Sudah para disebutkan lagi siswa-siswi. Ya, jadi paranya itu dihilangkan. Jadi para itu kan menunjukkan kata yang menunjukkan banyak.
Ya, sedangkan di sini siswa-siswi juga banyak. Jadi kita paranya itu dihilangkan menjadi siswa-siswi. Ini menjadi kalimat efektif. Nah, selanjutnya yang nomor 2, dia yang pergi meninggalkan saya, tidak efektif. Efektifnya dia pergi meninggalkan saya. Di sini ada kata yang, ya. Yangnya di sini siapa kan tidak tahu, ya. Dia yang pergi. Nah, ini banyak pemborosan kata juga ya. Nah, untuk nomor 3, contoh yang ketiga. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ini tidak efektif. Yang efektifnya semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Baginya dihilangkan menjadi kalimat efektif ya. Contoh keempat. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini tidak efektif. Yang efektifnya Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Ini efektif. Nah, ini contoh dari Ibu. Nah, kalian bisa buka halaman 33. Ini tidak perlu kalian isi, Ibu akan sebutkan isinya. Nah, jadi informasi penting itu apa? Pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari simbol atau makna yang dapat diartikan dari pesan atau kumpulan pesan. Ibu harapkan kalian dibaca dulu halaman 32. Nah, nanti isinya coba samakan dengan Ibu ya. Perbedaan dataran tinggi dengan dataran rendah. Kalau dataran tinggi ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Kalau dataran rendah ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Nah, ini di sini ada keragaman tumbuhan di Indonesia berdasarkan letak ketinggian ya. Lalu ada jenis tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi. Ini ada teh, kopi, kina, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, kalian tinggal isi aja ya. Nah, nggak apa-apa yang ini Ibu kasih tahu dulu ya. Nanti yang lainnya diisi sendiri ya. Jenis tumbuhan yang tumbuh di dataran rendah. Ada padi, jagung, palawija. Selanjutnya, jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pantai. Ada kelapa, bakau, ganggang. Nah, lalu ada pengertian pantai. Pantai adalah sebuah wilayah yang terdiri dari pasir dan terdapat di pesisir laut. Pantai adalah sebuah wilayah yang terdiri dari pasir dan terdapat di pesisir laut. Nah, ini tugasnya. Kalian kerjakan gagasan pokok. Itu ada di halaman 89 dan 90. Ya, gagasan pokok di halaman 89 dibaca dulu, lalu diisi gagasan pokoknya dari paragraf 1 sampai paragraf 8. Diisi ya. Nah, lalu nomor 2-nya ide pokok di halaman 37. Itu nomor 1-nya saja. Ya, yang nomor 2-nya tidak usah ya. Nomor 1-nya saja. Nomor 3, fakta di halaman 80. Kalian baca halaman 80. Lalu isi halaman 82. Nah, ya. Ini fakta-faktanya apa aja ya. Nah, tahu ya, berarti sekarang mudah-mudahan kalian sudah paham. Gagasan pokok dan ide pokok itu pengertiannya sudah Ibu berikan. Silahkan kalian isi. Lalu nanti kirim ke link yang akan Ibu share. Insya Allah hari Rabu akan kita bahas bersama-sama ya. Bahasan yang telah kalian kirimkan ke Ibu ya. Dari Ibu cukup sekian. Apabila ada yang bertanya, silahkan bertanya ke wali kelas masing-masing.
Meskipun Bu Silvi yang memberikan materi, penilaian akan diberikan oleh wali kelas masing-masing karena ini pelajaran bahasa Indonesia ya, kecuali IPA. Kalau IPA dan matematika itu guru bidangnya IPA Ibu, matematika Bu Nita. Nah, kalau ini bahasa Indonesia dan PKN, meskipun yang memberikan bukan wali kelasnya, tetapi penilaian ada di wali kelas masing-masing. Nah, dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.